Bab 1 Perpangkatan dan bentuk akar, subbab bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan oleh saya sendiri, Aidatul Masrurah, Sarjana Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aidatul Masrurah, SPD. Mulai sekarang saya yang akan mengajar kalian mata pelajaran matematika. Kalau yang minggu lalu masih diajar Bu Rini karena menggantikan saya, untuk minggu sekarang sampai minggu selanjutnya guru matematika kalian adalah saya. Bisa dipanggil Bu Aida ya anak-anak. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya baik-baik saja, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan berpergian kalau tidak perlu-perlu sangat. Kemudian, tetap semangat untuk pembelajarannya di rumah, tugas-tugasnya semuanya dipenuhi terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan ya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita akan mulai materinya, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan rasional dan irasional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bentuk akar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengubah bentuk akar ke bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Nah, ini adalah salah satu, sebentar ya, ini adalah salah satu tokoh matematika yang bernama Julius Wilhelm Richard Dirichlet yang lahir pada 3 Oktober 1831 maksud saya. Nah, beliau merupakan matematikawan yang berasal dari Jerman yang sangat dipertimbangkan dalam sejarah matematika. Kenapa? Karena beliau sebagai salah satu penemu di bidang matematika. Terlebihnya, beliau yang menemukan konsep bilangan secara kuantitatif dan merupakan representatif suatu label yang disebut bilangan. Jadi beliau ini yang menemukan konsep bilangan yang selama ini kita pelajari. Begitu anak-anak. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materinya. Bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya, min 5. Kenapa min 5 bisa disebut dengan bilangan rasional? Karena min 5 bisa disamadengankan min 5 per 1, yang mana bentuknya sama dengan bentuk yang di pengertian tadi, yaitu bentuk A per B. Sampai di sini mengerti? Oke, untuk yang selanjutnya, 1 per 3 dia disebut bilangan rasional karena dia berbentuk A per B, dengan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Pengertian anak? Untuk contoh yang ketiga, yaitu 0. Kenapa Bu kok 0 bisa disebut bilangan rasional? Nah, coba dilihat ke bentuk bilangan rasional yaitu A per B. 0 bisa diartikan sebagai A di sini. 0 per B, B-nya bilangan sembarang. 0 per 1 sama dengan 0 juga. 0 per 2 sama dengan 0 juga. 0 per 3 sama dengan 0 juga. Jadi 0 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan B-nya bilangan sebarang. Untuk yang keempat sudah jelas kalau ini 4 per 5 yaitu 4 sebagai A, 5 sebagai B-nya. Untuk yang kelima ini pecahan campuran yaitu 21 per 5 itu bisa disamadengankan 11 per 5 dari 5 kali 2 ditambah 1 sama dengan 11 per 5. Jadi 11 itu sebagai A dan 5 sebagai B-nya. Untuk yang selanjutnya bilangan irasional.
Untuk bilangan irasional, pengertiannya adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau yang tadi rasional, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau yang irasional, yang tidak dapat. Dengan A, B-nya bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan rasional dan bukan bilangan rasional? Yang pertama, soal pertama, akar 16. Akar 16 ini sama dengan berapa sih anak-anak? Akar 16 sama dengan 4. 4 bisa dinyatakan bilangan rasional enggak? Bisa dong ya. 4 itu bisa dinyatakan sama dengan 4 per 1. Ya, pinter. Jadi, yang nomor 1 ini termasuk bilangan rasional. Coba yang nomor 2. Nomor 2 akar 7. Ada nggak akar 7 itu hasilnya berapa? Hasilnya dia pasti desimal-desimal, ya kan? Bentuknya koma-komaan itu loh kalau kalian itu apa ya? Jadi akar 7 adalah bukan bilangan rasional karena dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Yang ketiga, 3 akar 11 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan enggak atau A per B itu yang tadi? Enggak bisa kan? Maka dari itu, 3 akar 11 bukan bilangan rasional. Kalau nomor 4 ini sudah jelas kalau dia bilangan rasional. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke submateri bentuk akar. Bentuk akar bisa dinyatakan seperti ini. Ini namanya akar ya, simbol akar. Nah, untuk A pangkat M ini N. Nah, N-nya sama dengan indeks akar, N-nya itu harus lebih dari sama dengan 2. Kalau N-nya 1, dia tidak bisa. Dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk akar kalau N-nya 1. Jadi N-nya harus lebih dari sama dengan 2. 2, 3, 4, 5, seperti itu. Kemudian untuk M-nya bilangan pokok. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Jadi kalau bentuk akarnya seperti ini, akar A pangkat M, N-nya di sini, itu bisa disamadengankan A pangkat M per N-nya. Jadi N-nya ini pindah jadi per. Seperti ini ya, ini diingat-ingat. Lebih jelasnya kita ke contoh. Bentuk akar, pengertiannya adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Jadi, dia bukan bilangan pecahan. Contoh, 2 akar 3 ini namanya bentuk akar. Kemudian 3 akar 10, 8 akar 17, 7 akar 6, 9 akar 77. Kemudian untuk yang selanjutnya di contoh soal, di antara bilangan-bilangan berikut manakah yang merupakan bentuk akar dan bukan bentuk akar? 1. Akar 9 itu ada hasilnya enggak? Ada kan? Sama dengan berapa? 3. Jadi 3 ini bisa disamadengankan 3 per 1. Maka dari itu dia bukan bentuk akar. Karena dia bilangan rasional. Untuk yang kedua, 7 akar 19, dia ada hasilnya enggak? Akar 19 itu berapa sih? Coba dicek di kalkulator, pasti dia hasilnya koma-komaan. Nah, kalau seperti itu, ini namanya bentuk akar. Untuk yang ketiga, nah, ini sama dengan, coba kalau dicek di kalkulator, berapa kali berapa, sebanyak 3 kali sama dengan 27. Sama dengan 3. Jadi ini namanya bentuk maksudnya ini namanya bukan bentuk akar
Karena 3 bisa disamadengankan 3/1 yang mana itu bisa disebut bilangan rasional. Yang keempat, 3 akar 29. 3 akar 29 kalau kalian cari di kalkulator, ini hasilnya pasti koma-koma 6. Itu dinamakan bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar. Akar A kuadrat itu sama dengan A. Akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi ini dipisah ya. Akar A sendiri dikali akar B sendiri, ini boleh seperti ini. Untuk A-nya lebih dari sama dengan 0 dan B-nya lebih dari sama dengan 0. Sama dengan yang kedua, untuk pembagian seperti ini, bentuk seperti ini bisa dipisah menjadi sama dengan akar A per akar B dengan A-nya lebih dari sama dengan 0 dan B-nya lebih dari 0. Mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Contoh, akar 5 sama dengan 5 pangkat setengah. Diingat tadi kalau bentuknya seperti ini itu bisa ditulis akar 5 saja. Jadi duanya tidak ditulis, tidak apa-apa. Kalau bentuknya seperti ini, saya ulang, bisa ditulis sama dengan akar 5, tidak usah duanya ditulis, tidak apa-apa. Akar 8 sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Jadi ini penyederhanaan dari ini. Kemudian sama dengan 2, 3 per 2. Loh, 2-nya dari mana kok bisa muncul ini? Nah, bentar. Nah, 2 ini muncul dari sini. Jadi, yang Ibu bilang tadi, di sini boleh ditulis 2, boleh tidak. Ngerti ya? Kemudian, kalau bentuknya seperti ini, kita sederhanakan dulu. 243 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali 3-nya itu sama dengan 243. Jadi, ini bisa ditulis menjadi bilangan berpangkat pecahan yaitu 3, 5, ini yang sebagai yang di atas sebagai pembilangnya, untuk yang 4 sebagai penyebutnya. Ini, mengerti ya? Untuk akar 49, pangkat ini 1/3 sama dengan 49 ini berapa? Kita sederhanakan dulu. 49 yaitu 7 pangkat 2. Kemudian kita tulis 7 pangkat 2-nya per 3-nya dari sini. Jadi 3 ini sebagai penyebutnya. Kemudian sebaliknya yaitu mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Kalau yang tadi Ibu ingatkan, kalau ada 2 pangkat setengah bisa ditulis sebagai akar 2. Karena di sini apa? Bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat 1 ini bisa 2. Jadi yang Ibu bilang tadi, 2 di sini boleh ditulis, boleh tidak. Kalau angkanya 2. Kalau angkanya tidak 2, tidak boleh dihilangkan. Ngerti ya? Kalau sekarang seperti ini, 2 pangkat 1/3 sama dengan ditulis dalam bentuk akar seperti ini. Satunya kenapa hilang? Satunya tidak boleh ditulis, tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ditulis seperti ini, 2 pangkat 1, 3-nya di sebelah akar. Seperti ini ya penulisannya. Kemudian 7 pangkat 5/3. Nah, 5-nya sebagai pangkatnya ini. Maaf, ini salah tulis ya. Jadi ini masuk Ibu 7, bukan 37. Terus 3-nya ditaruh di sebelah akar. Kemudian 3 pangkat 14/3. Nah, ini maaf Ibu salah tulis kebalik. Jadi 3 pangkat 14. Nah, ini 3-nya ditulis di sebelah akar. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, kita masuk ke tugas yang kedua ya.
Jadi di sini Ibu memberikan tugas, yaitu instruksinya kerjakan soal-soal berikut ini, kemudian segera dikumpulkan melalui kolom tugas di Microsoft Teams kalian masing-masing. Soal pertama, di antara bilangan-bilangan berikut manakah yang merupakan bilangan rasional dan bukan bilangan rasional? Soal yang kedua, di antara bilangan-bilangan berikut manakah yang bentuk akar dan bukan bentuk akar? Untuk ketiga, nyatakan bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat pecahan. Yang keempat, nyatakan bentuk pangkat pecahan berikut ke bentuk akar. Dan soal yang kelima, tentukan nilai dari bilangan berpangkat berikut ini. Oke, jika ada pertanyaan mengenai subbab kali ini, pertemuan kedua kali ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, nanti Ibu akan membalas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akhiri dulu. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan kalimat. Ibu harap kalian dalam pembelajaran kali ini mengerti dan memahami apakah itu bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak.